Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, PKS tidak menyesal tinggalkan Anies Baswedan, kabarnya begitu kan ya. Bagaimana tidak menyesal begitu kan? Ini kan kenyataannya pemilih PKS ini akan kabur, akan memilih Anies Baswedan di situ. Mengapa tidak menyesal? Ya, secara logika kepada publik, mungkin PKS ini ingin niru ya si Mulyono di situ begitu kan? Ya, santai. Padahal, padahal nanti begitu kan setelah lengser bisa saja diadili oleh masyarakat. Kita lihat saja, nampaknya pimpinan PKS hari ini saya melihat ada sebuah kekecewaan begitu kan ya. Ya karena satu, ketika Anies Baswedan membuat partai baru, siapa yang tidak kecewa di situ? Pemilihnya bisa saja kepada Anies Baswedan, bisa saja di tahun 2029 bisa tenggelam begitu kan. Coba kita cek ya komentar dari netizen. Ini dari Said Didu. Kok pimpinan PKS ya jadi kompak ya seperti ini, lagi melaksanakan titah Mulyono. Ya inilah politik yang ada, bagi kami sah-sah aja begitu kan ya. Kita lihat saja. PKS dan semuanya setiap diwawancarai Anies Baswedan ya tidak pernah sedikit pun menjelekkan kalian. Sementara kalian ya kayak anak TK direbut permanen, kalian punya malu atau enggak? Ini komentar-komentar dari netizen. Ya bagi kami mau bagaimana lagi begitu kan, karena ini adalah politik, ada pro dan ada kontra, wajar dalam dunia politik begitu kan ya. Bagi kami sah-sah aja, mau berspekulasi ini berspekulasi itu terserah begitu kan. Coba kita baca lagi ini. Sedih ya, tetap sudahlah ya, nampaknya tidak perlu dikasih panggung lagi. Biarkanlah, rakyat juga sebetulnya banyak yang tidak buta dan tidak bodoh, cuma karena rakyat hanya dijadikan objek suara ya, tak berdaya. Lagi mulai karam ya, biasalah dari dedengkotnya pada mundur diri hingga kadernya mulai berloncatan. Apalagi Anies mau bikin parpol, tinggal babak belur deh. Bisa saja, sekarang kita lihat saja klarifikasinya ya. Nampaknya para tokoh-tokoh dari PKS begitu kan ya, terus kemudian memberikan statement, nggak apa-apa sebenarnya kalau Anies Baswedan buat partai baru, saya apresiasi kabarnya ya. Sebenarnya kita lihat saja hatinya sedang lagi galau begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya Ridwan Kamil dan Suswono kalah, apa yang terjadi begitu kan? Apa yang mau diperebutkan dari PKS ini? Kan begitu logikanya. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan setidaknya mereka akan memenangkan Pramono Rano Karno. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya bolehlah kecewa sedalam-dalamnya, tapi kan realitasnya di situ begitu, kalau PKS kalah mau berlabuh kemana? Paling ujung-ujungnya dapat menteri kok begitu kan. Sentral di Pilkada DKI Jakarta tidak mungkin lagi akan naik di situ begitu. Walaupun ya dianggap sekarang ini Kim Plus ini sangat luar biasa, tapi pada kenyataannya Anies Baswedan tunggu saja begitu kan. Ya kalau semuanya ada instruksi bagi Anies Baswedan untuk mendukung PDP, bukan tidak menang di situ begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya pasti menang ya. Jangan anggap bahwa koalisi Kim Plus ini gemuk di situ begitu kan. Jangan seperti itu, karena politik kita adalah dinamis ya. Siapa tahu Pramono dan Rano Karno bisa dibantu oleh Anies Baswedan, walaupun sekarang ini masih belum ada pernyataan ya. Bahkan lagi karam, biasa PKS bukan tersandra kasus tapi tersandra nafsu jabatan. Memang tidak ada tersandra di situ begitu kan ya. PKS kan menjadi oposisi selama bertahun-tahun begitu. Suka penasaran dan heran sendiri juga, apa ya. PKS ya, partai apa ini? Komentar-komentar dari netizen ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Dan bahkan kata HWN di situ begitu kan, PKS ini tidak merasa tersandra. Oke, memang tidak tersandra di situ begitu kan. Tapi pada kenyataan jebakan-jebakan politik yang kemudian ya PKS ini bisa karam di situ begitu. Lihat saja realitasnya. Nampaknya pendukung-pendukung Anies Baswedan nampaknya sudah mulai memberikan statement seluas-luasnya di situ begitu kan. Nggak apa-apa, tapi pada kenyataannya sakit hati begitu ya. Inilah kalau mau coba-coba ya tidak mendengarkan konstituen yang ada. Ini PKS tidak menyesal tinggalkan Anies Baswedan. Mari kita baca. Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera PKS mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2004 sudah mantap. Partai pimpinan Ahmad Saihu ini pun tidak menyesal putusan politik membuat Anies Baswedan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta.
Kalau PKS ya kita tidak menyesal, tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ya di Kompleks Parlemen. Sebelumnya memilih Ridwan Kamil Suswono, PKS mengklaim telah berupaya mengusung Anies Baswedan hingga pada akhirnya mengubah haluan. Bahkan kami sudah mengupayakan maksimal untuk mendukung Anies Baswedan, kami sudah mengupayakan itu. Bahkan dia ditegaskan HWN ini Presiden PKS Ahmad Sayhu sempat mencari ya tambahan parpol lain agar tetap mengusung Anies Baswedan, salah satunya dengan mendirikan bersama Sohibul Iman ya. Tapi itu dulu begitu kan ya, dulu begitu ya. Saya kira dengan adanya Anies Baswedan dideklarasi dengan Sohibul Iman, tapi pada kenyataannya berbalik ke Suswono, ini kan menandakan kekuatan dari PKS sendiri mulai luntur begitu kan. Godaan-godaan sana sini begitu kan. Digoda sedikit sama Mulyono mereka mau. Pertanyaannya sekarang kenapa tidak dari dulu PKS ini begitu? Kenapa kok sekarang? Dan itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Makanya kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano selesai sudah ya. Selesai. karena kita lihat saja nanti begitu kan. Bisa saja Anies Baswedan itu pragmatis begitu kan. Makanya saya katakan seperti Anies Baswedan, jangan terlalu jujur pada politik hari ini begitu kan ya. Makanya kalau ingin dengan deal-dealan yang ada keluar dari zona idealis di situ menjadi pragmatis, dukunglah PDIP. Ya apa? Ya bisa salah, bisa saja PKS ini nanti begitu kan di tahun 2009 di Pilkada Jakarta kalah, hanya mungkin dapat berapa menteri dan sebagainya. Saya kira saatnya kita lihat begitu. Saatnya nampaknya ya inilah yang kita lihat realitasnya nanti begitu di tahun 2009 lebih banyak golputnya atau bagaimana, suara sahnya atau bagaimana, karena Anies Baswedan masih belum menentukan itu begitu kan ya. Bahkan saat itu PKS mendapatkan godaan yang cukup besar dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yakni memasang Sohibul Iman sebagai Cagup Jakarta. Tawarannya Mas Gibran akan ngeri-ngeri sedap tuh. Apakah Pak Sayhu tergiur dengan tawaran itu? Karena enggak, justru beliau Sayhu mengajak masyarakat Gibran dan PSI untuk dukung aman Anies Baswedan Sohibul Iman. Pungkasnya ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra. Ya mau bagaimana lagi, karena politik ini kan dinamis, tidak bisa lalu kemudian dijadikan sebagai patokan. Walaupun Kim Plus ini banyak, tapi kan belum tentu menang begitu kan, belum tentu, tergantung dari masyarakat. Kalau masyarakatnya bisa menilai, masyarakat DKI Jakarta menilai ya suara-suara dari Anies Baswedan bisa ke PDIP, saya kira ini akan menjadi catatan penting di situ begitu kan, luar biasa. Maka zona dari Anies Baswedan jangan terlalu idealis ya, mainlah pragmatis begitu kan ya, lebih juga satu sisi diuntungkan begitu. Mengapa ya, kenapa sekarang ini kalau ingin deal-dealan secara murni begitu kan ya, saya kira PKS Anies Baswedan itu bisa menjadi tim dari PDIP. Nah, kalau secara tega-tegaan begitu kan ya. Tapi nampaknya Anies Baswedan masih menjunjung tinggi politik dan etika yang besar ya. Bagaimana di Pilpres diusung oleh PKS, Nasdem dan PDIP dan PKB begitu. Ini tidak mudah sekali begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ya dari PKS, masih mungkin dia diperhitungkan. Tapi bagi kami walaupun tidak menjelas, tidak ada masalah. Justru ya Anies Baswedan membuat partai, justru PKS semakin menyesal di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.